Orang-orang itu kalau susah, punya masalah lain, malah dijadiin konten, dipamer di media sosial. Mereka bangga dengan apa yang terjadi dengan keluarga mereka. Mereka posting di media sosial dengan sound effect. Apa sih yang mau dicari dari orang supaya orang melihat masalah kita? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya pengen sharing ke teman-teman semua tentang pentingnya sebuah circle pertemanan yang bisa membuat kita bertumbuh atau enggak. Kemarin saya sempat ngobrol dengan teman lama saya. Singkat cerita, kita nanyain kabar teman-teman yang lain. Oh, gimana sih ini, gimana sih itu, wah ini sudah sukses ya, ini sudah jadi ini ya, wah ini sana udah di sini ya, sana sudah di situ ya. Kita cerita ngalor ngidul mengenai teman-teman kita dulunya dan sekarang mereka seperti apa. Ada teman kita yang dulu bandel banget. Wah, kerjanya pokoknya segala macam kenakalan itu dikerjain sama dia. Dan gak nyangka, sekarang ternyata dia ibadahnya bagus, agamanya bagus, attitude-nya luar biasa, dan kehidupannya pun itu bagus. Dan sekarang dia itu tidak seperti dulu lagi. Nah, terus teman saya nyambung, iya sih, soalnya dia sekarang itu bergaulnya dengan si A dan bergaulnya dengan si B. Sedangkan sepengetahuan saya, si A dan si B ini memang dari dulu terkenal dengan ibadahnya bagus, agamanya bagus, ya, attitude-nya bagus, dan segala macamnya. Nah, kita cerita juga mengenai ada teman kita yang dulunya taat beribadah, dulunya pakaiannya sangat sopan. Tapi sekarang sudah tidak mencerminkan seperti itu lagi, berbanding terbaliklah dengan dia yang dulu. Dari sini, memang sangat jelas bahwa mau jadi apa kita 5 tahun yang akan datang, itu ditentukan. Yang pertama adalah buku apa yang kita baca, dan yang kedua dengan siapa kita bergaul. Kalau zaman sekarang itu ditambah siapa yang Anda follow di media sosial. Jadi kalau ada orang yang sebenarnya ngomongnya seperti ini, jangan pilih-pilih teman lah, semua bisa ditemanin kok. Sekarang coba saya tanya, kira-kira kalau anakmu temenan sama tukang mabuk, kira-kira kamu izinin nggak? Kira-kira kalau anakmu temenan sama orang yang terkenal suka ngambil barang orang, kira-kira Anda ngizinin nggak? Kalau saya pasti nggak ngizinin anak saya untuk berteman dengan dia. Terus ada yang ngebantahin, ada yang bilang seperti ini, kita bisa kok merubah teman-teman yang nggak bagus itu menjadi baik kok. Dia tidak akan bisa berubah kecuali dia sendiri yang mau merubah. Ngapain kita ngabisin waktu kita untuk merubah orang, sedangkan dia sendiri tidak mau berubah? Waktu kita itu hanya 24 jam satu hari. Masa kita mau menghabisin waktu kita untuk hal-hal yang belum tentu itu menguntungkan kita? Sedangkan kita sendiri itu masih kurang, masih banyak yang kurang dari diri kita. Mending kita kelilingi diri kita dengan orang-orang yang bisa membuat diri kita bertumbuh. Jadi penting gak kita untuk memilih teman, apalagi yang nantinya berada dalam circle kita? Sangat penting, karena saat kita dan mereka diikat dengan kata pertemanan, berarti kita harus rela berkorban satu sama lain. Rela untuk investasi waktu satu sama lain. Untuk ketemu, ngobrol, hahaha, dan lain-lainnya. Kalau orangnya tepat, berarti investasi kita tidak sia-sia. Bagaimana kalau kita salah teman? Ya kita rugi waktu, rugi tenaga, makan hati, dan akhirnya kita tidak menjadi orang yang bisa bertumbuh. Hadirnya teman yang baik di sekitar kita, yang bisa menyemangati kita, yang bisa mencintai dan menyayangi kita, itu adalah benar-benar rezeki dari Allah. Karena rezeki orang ini macam-macam, dan tanpa kita sadari, pertemanan, circle yang sehat, circle yang bisa bertumbuh satu sama lain, itu adalah rezeki yang besar yang tidak bisa kita beli dengan uang. Artinya, kalau itu rezeki, berarti kita harus pandai untuk mencarinya. Sama seperti uang. Uang, kalau kita berusaha, insya Allah kita akan dapatkan uang. Begitu juga dengan pertemanan. Kalau kita mencari teman yang baik,
teman yang bisa mengarahkan kita ke hal-hal yang baik, insya Allah kita akan mendapatkan teman-teman tersebut. Jadi memang harus dicari, jadi jangan sembarang untuk memilih teman. Nah, sekarang ada 4 tipe teman-teman yang harus berada dalam circle kita. Yang pertama, teman-teman yang penuh inspirasi. Teman yang bisa menginspirasi ini bukan teman yang sudah sukses, terus dia bisa menginspirasi. Bukan. Maksudnya begini, dia bisa menginspirasi kita dalam hal-hal yang kecil. Mungkin dia belum bisa menginspirasi kita dalam hal-hal kesuksesan mungkin. Tapi dia bisa menginspirasi kita untuk melakukan hal-hal yang baik. Misalnya, sholatnya tepat waktu, kamarnya rapi dan bersih, attitude-nya kepada orang yang lebih tua sopan banget. Dan dia sangat menghargai teman-teman yang seusia dia. Itu adalah inspirasi-inspirasi kecil yang kita butuhkan dari seorang teman. Jadi yang menginspirasi ini bukan cuma dalam kalangan orang-orang yang berada saja, tapi orang-orang yang tidak berada pun dengan attitude yang bagus memberikan inspirasi kita terhadap hal-hal yang membuat kita takjub dengan dia. Orang-orang tersebut itu harus berada di circle kita. Contohnya misalnya ada teman kita kaya raya, teman kita tajir, tapi handphonenya biasa saja. Padahal dia mampu loh beli handphone terbaik, handphone termahal, handphone tercanggih, tapi dia memilih untuk tidak membeli itu. Atau mungkin dari kalangan-kalangan yang biasa saja, tapi memiliki attitude yang keren. Jujur, suka menghargai orang, apa adanya, nggak neko-neko. Secara tidak sadar, secara tidak langsung, itu yang masuk di kepala kita. Jadi pada dasarnya, inspirasi itu muncul bukan cuma dari kalangan yang sudah sukses saja, tapi dari teman-teman yang nggak berada pun, kita bisa menjadikan mereka inspirasi. Yang kedua, teman-teman yang punya motivasi. Apa bedanya inspirasi dan motivasi? Motivasi itu menjadi penyemangat untuk bertindak. Sedangkan inspirasi adalah penghubung antara diri kita dan tindakan kita. Motivasi itu bisa mendorong kita untuk melakukan segala macam hal. Sedangkan inspirasi adalah tarikan agar kita mau melakukan sesuatu yang sesuai dengan diri kita sendiri. Orang-orang yang punya motivasi tinggi ini bukan hanya orang-orang yang punya status dan story-story tentang motivasi loh ya. Tapi orang-orang ini adalah orang-orang yang mempunyai motivasi dan dia implementasikan secara tindakan. Ngelihat matanya aja kita udah semangat sekali. Mereka orang-orang yang sangat tidak sudi untuk menyerah. Mereka itu orang-orang yang berjuang untuk hidupnya. Orang-orang ini gak pernah nunjukin rasa sakit mereka, rasa kecewa mereka di depan orang lain. Karena bagi mereka, nunjukin rasa sakit di depan orang lain, apalagi semua orang lain tahu tentang sakit mereka, itu adalah aib mereka. Kalau melihat teman-teman yang punya motivasi tinggi ini, ngelihat mereka itu kita pengen gerak aja. Karena aura dari motivasi mereka itu sampai loh ke kita. Zaman-zaman sekarang ini berbanding terbalik. Orang-orang itu kalau susah, punya masalah lain, malah dijadiin konten, dipamer di media sosial. Mereka bangga dengan apa yang terjadi dengan keluarga mereka. Mereka posting di media sosial dengan sound effect. Apa sih yang mau dicari dari orang? Supaya orang melihat masalah kita. Enggak lah, makanya kelilingi pertemanan kita itu dengan memang benar-benar orang-orang yang punya motivasi tinggi, punya motivasi hidup yang tinggi. Dan orang-orang ini jarang sekali keluar dari mulutnya itu mengeluh, negatif, dan sebagainya macamnya gitu. Yang ketiga, kelilingi diri kita itu dengan orang-orang yang selalu happy dan selalu bersyukur. Sekarang pernah nggak kita ketemu dengan orang, atau mungkin sudah ada lah di sekeliling Anda gitu loh. Pada saat kita ketemu dengan dia, kita merasa tenang, kita merasa nyaman. Dan pada saat ketemu dia itu, kita ketawanya itu lepas gitu. Kita jadi orang yang apa adanya gitu. Dalam kondisi apapun, dia akan selalu happy dan selalu bersyukur. Dia selalu senang dengan kondisi apapun. Selalu bersyukur dan memang orangnya tidak mengeluh sama sekali.
makan dimanapun happy, diajak ngumpul dimanapun happy, nonton dapat barisan yang paling bawah pun tidak ada mengeluh, happy. Dan orangnya itu selalu melihat dari sisi positif daripada sisi negatif. Pokoknya kalau bareng orang ini kita selalu happy, kita selalu senang, dan kita tidak bertopeng dengan dia. Nah, orang-orang yang begini nih yang mahal. Orang-orang yang selalu apa adanya, tidak pernah nutup-nutupin kondisi keluarganya seperti apa. Bahkan dia itu sudah menerima diri dia itu apa adanya gitu. Nggak malu dengan kondisi fisik dia. Dan dia tidak pernah cari masalah. Justru pada saat ada dia adalah solusi. Pokoknya kalau ketemu dengan dia itu kita bawaannya selalu senang dan selalu happy. Dan bawaannya itu selalu, kalau nggak tersenyum, alhamdulillah. Kalau nggak tersenyum, alhamdulillah. Keren banget punya teman kayak begini. Kalau punya teman kayak begini, itu memang justru kita harus perjuangkan habis-habisan. Karena zaman sekarang ini susah sekali mencari teman yang seperti ini. Kalau kamu tidak ketemu dengan orang-orang seperti ini, saran saya, kamu jadi orang yang seperti ini. Kalau kamu jadi orang yang seperti ini, kamu akan diperebutkan oleh circle manapun. Karena orang akan sangat membutuhkan orang-orang seperti ini. Yang keempat adalah kelilingi Anda dengan teman-teman yang mempunyai pikiran yang terbuka. Great mind talking about idea. Average mind talking about event. Dan small mind talking about people. Orang-orang great mind ini selalu berbicara secara terbuka. Dia bisa melihat dari sisi berbeda dari sudut pandang orang lain. Misalnya ada orang menjudge teman ini. Oh, dia ini nggak bener. Dia ini kayaknya dia ini nih malingnya nih. Dia ini yang ngambil ini. Tapi dia bisa melihat dari sudut pandang yang berbeda. Dan argumen-argumennya pun itu masuk akal. Jadi dia bukan melihat dari sudut pandang satu, tapi dia bisa melihat dari sudut pandang A, B, C, dan D. Dan orang-orang seperti ini adalah orang-orang yang banyak baca buku, cerdas, sering ke seminar, selalu ikut pengkajian-pengkajian. Jadi memang kita sangat butuh dengan orang-orang yang punya pemikiran terbuka. Pada saat kita punya teman dengan pemikiran terbuka, kita bisa mendapat pikiran dari sudut pandang yang berbeda-beda. Yang pertama bisa menginspirasi, yang kedua bisa memotivasi, yang ketiga selalu happy dan selalu bersyukur, dan yang keempat punya pemikiran yang terbuka. Apa kesamaan dari keempat orang ini? Kesamaan dari keempat orang ini adalah mereka tidak punya waktu untuk gosip. Mereka tidak punya waktu untuk ngobrolin kejelekan orang lain. Mereka tidak punya waktu untuk julitin orang lain. Yang mereka punya hanyalah positif, positif, dan positif. Dan bagi kamu yang berada dalam circle itu, percaya aja, 5 tahun ke depanmu itu kamu akan tumbuh menjadi pribadi yang luar biasa. Pribadi yang tidak pernah mengeluh, pribadi yang punya motivasi tinggi, pribadi yang bisa menginspirasi orang, pribadi yang happy dan selalu bersyukur, dan pribadi yang cerdas dengan pikiran yang terbuka. Sahabat sejati adalah orang yang bisa memberikan kesempatan kepada kita menjadi pribadi kita seutuhnya apa adanya dan menjadi diri sendiri. Terapi penyembuhan terbaik dari depresi, burnout adalah sahabat dan cinta. Sahabat yang baik tidak akan menghilang saat ada masalah datang. Sebaliknya, dia akan menggandeng tangan kita. Kemudian, kamu dan dia akan menghadapi masalah itu secara bersama-sama. Terima kasih. Demikian sharingnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.